Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi yang indah ini kita boleh mengawali hari kita dengan datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Hanya Dia pribadi yang kita rindukan. Dia yang mengisi hidup kita dengan segala yang baik dan segala yang indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru Kau berikan bagi kami. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh bersujud di hadapan-Mu. Dengan hati yang rindu kami nantikan Engkau. Kami nantikan Roh-Mu mengurapi kami. Kami menantikan lawatan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengecap segala kebaikan dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu.
Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Amin, Jesus. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar dan tidak ada duanya di dunia ini. Hanya Engkau yang kami banggakan, Engkau yang kami kagumi, Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih dunia ini, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
setiamu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih yang menerima kami, kasih yang mengubahkan hidup kami, kasih-Mu yang menjadikan kami anak-anak-Mu, yang memanggil Engkau Bapa. Engkaulah Bapa kami, Kau yang memberikan semua yang terbaik buat kami. Di saat kami minta, kami boleh menerimanya. Haleluya, Jesus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Oh, selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan
kasih buat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Bentuklah kami selalu menjadi serupa dengan Engkau, dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yang demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah judul, otoritas Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi, otoritas Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita sama-sama sudah membaca bahwa di dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28 ini tentang bagaimana Yesus mengajar dan mengusir roh jahat di rumah ibadah di Kapernaum. Dan di dalam perikop ini kita melihat kuasa Yesus yang tak terbatas, yang membawa pembebasan dan perubahan dalam hidup orang-orang yang mendengarnya. Dan mari kita bersama-sama merenungkan 3 hal penting dari perikop ini, Bapak kasih Tuhan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama bahwa Yesus memiliki otoritas atas pengajarannya. Jadi kita lihat dalam ayat 21 dan 22 katakan bahwa Yesus mengajar di rumah ibadat dan orang-orang yang mendengarkannya merasa takjub. Luar biasa Bapak kasih Tuhan. Yesus mengajar di dalam rumah ibadat dan orang-orang yang mendengarkannya merasa takjub. Kadang-kadang itu ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya itu juga punya kerinduan gini loh. Ketika saya berkhotbah, orang-orang itu merasa takjub mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, mungkin bisa melongo ini. Tapi puji Tuhan Bapak kasih Tuhan, kerinduan saya dijawab oleh Tuhan. Ada beberapa kali saya khotbah karena saya rindu orang takjub bisa sampai melongo seperti ini. Bukan cuman melongo yang saya alami ketika saya berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada itu, apa yang terjadi? Mereka bisa gini. Dan lama-lama kelamaan terdengarlah nada-nada indah dari mulut dan hidung mereka. Ngorok. Itu kalau saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan punya pengalaman jemaat ngorok, bukan takjub. Tapi dalam perikop yang kita baca hari ini, pagi hari ini, jemaat Tuhan itu begitu takjub mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan saya harap pagi hari ini di antara kita yang bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini juga takjub mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan ngorok karena siapa yang khotbah.
Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak pernah mendengarkan pengajaran seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sebelumnya belum mendengar itu, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dia tidak mengutip pendapat orang lain. Beda dengan Agus. Kalau Agus berkhotbah, ada begitu banyak kutipan pendapat orang lain. Karena apa? Karena saya juga membaca bukunya orang gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa belajar kalau saya tidak membaca buku dan juga mendengarkan khotbah? Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengutip pendapat orang lain, tapi dia berbicara dengan kuasa langsung dari Tuhan. Dia berbicara dengan kuasa langsung dari Tuhan. Yesus bukan hanya seorang guru biasa. Dia mengajar dengan otoritas ilahi yang bisa mengubah hidup setiap orang yang mendengarnya. Jadi setiap pendengar yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka yang mendengar, hidup mereka diubahkan, mengalami perubahan. Ini karena ada kuasa dalam setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus ketika berbicara itu bukan hanya dengan kata-kata kosong, tapi juga kata-kata yang penuh dengan kuasa yang bisa membawa perubahan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini di sosial media, ada begitu banyak pembicara-pembicara yang hebat, pemberi-pemberi seminar yang hebat, pengkhotbah yang hebat. Dan ketika didengarkan di telinga, waduh, begitu indah, begitu enak. Tetapi apakah yang mendengar itu mengalami perubahan? Belum tentu. Berbeda dengan apa yang terjadi di dalam perikop ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, bagi kita yang percaya kepada Yesus, apakah kita juga mendengarkan pengajaran Tuhan, pengajaran Yesus ini dengan hati yang terbuka dan penuh penghormatan? Atau justru kita mendengarkannya, ya wes lah, karena aku live streaming kan enak, sambil leyeh-leyeh. Apa itu leyeh-leyeh? Ya sambil tiduran atau mungkin sambil ngopi. Yang penting nikmat, kaki diangkat. Ya puji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah doa pagi nggak dibarengi sambil rokokan gitu, kan bahaya. Ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mulai dengan rajin membaca Alkitab dan berdoa. Ketika kita membuka firman Tuhan, mari kita percaya bahwa Yesus berbicara kepada kita dengan kuasa. Jadi dengan kita membaca firman Tuhan, percayalah bahwa di situ Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Ada kuasa Tuhan di dalam firman-Nya, ada kuasa Tuhan. Alkitab bukanlah benda mati, tetapi di situ adalah firman Tuhan yang punya kuasa, yang punya kuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kita, yang punya kuasa untuk mengubahkan karakter kita, yang punya kuasa untuk mengubah setiap pribadi-pribadi yang tidak baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat, firman Tuhan itu punya kuasa yang bisa mengubahkan hidup kita. Puasa yang untuk menjadikan kita dari seorang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Punya kuasa yang menjadikan kita yang semula kita tidak sukai banyak orang karena kepribadian kita, karena attitude kita yang sangat jelek, itu diubahkan oleh Tuhan sehingga orang-orang yang ketemu dengan kita mulai pangling, heran dengan kita. Loh, siapa kamu gitu? Loh, kamu ini ternyata yang dulu begini begitu. Yang dulu kita dikenal tidak baik, tapi karena firman Tuhan, orang-orang yang dulu mengenal kita sebagai orang yang tidak baik, mereka akan melihat perubahan di dalam hidup kita. Firman-Nya itu punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian di sosial media, di gereja-gereja begitu luar biasa, bagaimana anak-anak Tuhan yang dulu mungkin bukan anak-anak Tuhan, yang hidupnya becat, rusak, jahatnya minta ampun, tapi karena firman Tuhan mereka mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa. Bapak kasih Tuhan,
menurut saya pribadi, nggak tahu kalau menurut orang lain, saya bukanlah orang yang ya istilahnya rusak-rusak banget gitu, enggak gitu loh. Jahat-jahat banget ya enggak, karena saya enggak pernah melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain, enggak pernah. Tapi apa sih yang saya lakukan? Ya paling-paling hanya jauh dari Tuhan gitu ya. Paling-paling hanya ya sedikit lah ikut-ikut okultisme gitu ya. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, salah satu bagian firman Tuhan yang saya masih ingat sampai saat ini adalah, terbuat dari apakah dasar bangunanmu, rumput kering, emas, perit, permata atau jerami? Kalau engkau terbuat dari emas, maka emas itu pun harus dimurnikan, dibakar, dilepaskan. Logam-logam mulia yang lain harus dilepaskan. Ketika saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup saya, kemudian saya merenung, Tuhan ini apa gitu, saya ini terbuat dari apa? Saya merenung, kalau memang saya terbuat dari emas, ya Tuhan saya siap untuk dimurnikan, dibakar, melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup saya. Pas renung-renungkan, oh iya memang aku terbuat dari emas. Kenapa terbuat dari emas? Memang sudah dari sononya sudah banyak orang yang memanggil aku Mas Agus, tapi ya. Nah, Bapak Ibu, bukan itu yang saya maksudkan, tetapi ketika saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu yang benar-benar mengubahkan hidup saya akhirnya menyerah sama Tuhan. Tuhan, wes aku pasrah, aku mau balik lagi kepadamu. Itulah salah satu firman Tuhan yang mengubahkan hidup saya, yang punya kuasa mengubahkan hidup saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan hanya firman Tuhan itu kita baca sebagai kewajiban saja, jangan, tapi terimalah sebagai firman yang bisa mengubah hidup kita. Misalnya saat kita menghadapi masalah, coba cari jawaban. Jangan cari jawaban ke Google atau Mbak Dukun, jangan, tapi carilah jawaban pada firman Tuhan. Caranya apa? Ya ndonga, berdoa, bacalah firman, maka di situ kita akan mendapatkan jawaban. Dan percayalah bahwa pengajarannya akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan kita. Bapak Ibu, bagian yang kedua, Yesus memiliki otoritas atas segala kekuatan jahat. Nah, ini pada ayat 23 sampai 26 kita melihat Yesus menghadapi seorang yang kerasukan roh jahat. Dengan satu kata, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu pun langsung pergi. Tapi kalau saya perhatikan, saya rasa Tuhan Yesus ketika mengusir roh jahat itu enggak ngomong, diam, keluarlah, enggak. Karena firman-Nya penuh kuasa, dia cukup ngomong, diam, keluarlah. Nurut. Ada satu kesaksian, saya lupa namanya, seorang perempuan ketika dia terlibat hubungan dengan Lucifer gitu ya. Dia pernah tanya, karena dia melihat gambar Yesus di belakangnya, kamu tahu itu siapa gitu ya. Ya kurang lebih seperti, nanti cari sendirilah di YouTube. Dan ternyata setan itu juga tahu. Dia katakan apa? Aku tahu, dan tidak ada satu makhluk pun yang berani dengan dia. Loh, setan aja lo ngerti, gak ada satu makhluk pun yang berani dengan Tuhan Yesus. Lah kok kita mau berani-berani yang ngelawan Tuhan dengan gak taat? Apa kita melebihi setan gitu? Enggak kan gitu loh. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita melihat dalam perikop ini, roh jahat itu pun langsung pergi taat kepada Tuhan. Dia ketakutan dengan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa atas segala kekuatan jahat. Nek ana wong Kristen sing wedi karo setan, gendruwo, apa maneh tuyul kebawacut. Kenapa harus takut dengan tuyul? Bayangkan
tuyul, katanya orang-orang, wes kecil, gondol, mudong, nggak pakai baju maksudnya, cuman cawatan tok. Apanya yang kita takutkan? Wong gondol, kasih aja gunting dia udah takut. Kenapa dia takut? Nggak punya rambut buat potong, jadi pasti takut. Maksudnya begini, Tuhan kita itu Tuhan yang punya kuasa atas roh jahat. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, jangan takut. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya nggak punya karunia khusus untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi puji Tuhan, herannya saya sering diajak pelayanan, pengusiran kuasa-kuasa kegelapan. Yuk kadang-kadang macam-macam. Ada orang baru menempati rumah baru, rumah kosong, yang karena ditinggal pengontraknya gara-gara katanya angker dan lain sebagainya. Ada juga resto yang ya katanya dikirim orang ini dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, yang saya ingat cuma satu, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Yesusku itu luar biasa, dan di dalam diriku ada roh Allah, dan roh Allah itu tidak ada satupun roh yang bisa mengalahkannya, roh yang ada di dalam diriku. Makanya ketika diajak ngusir setan, aku ya wani. Kenapa wani? Ya alasan yang pertama ada kuasa Tuhan, yang kedua karena aku gak iso ndelok. Apa ini tak deni. Setan yang pernah saya lihat itu hanya ada di dalam sinetron. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus memiliki kuasa yang luar biasa atas segala kekuatan jahat. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kemenangan atas segala bentuk kejahatan. Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga mengalahkan kuasa roh jahat yang ada. Ketika kita mendekat kepadanya, kita juga akan merasakan kuasanya yang membebaskan kita. Seperti saya katakan tadi, dulu saya terlibat dengan okultisme, tetapi ketika seorang hamba Tuhan mendoakan saya, tangannya belum menyentuh, nih sendi-sendi di lutut ini rasanya sudah goyah, kocak kabeh gitu loh, katanya orang Malang. Akhirnya tumbang juga. Nah, Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita ini kadang terkekang oleh masalah, oleh kecemasan atau kebiasaan buruk? Mungkin kita merasa ada sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup dalam damai dan sukacita. Yesus punya kuasa untuk membebaskan kita dari semua itu. Ingat, Yesus punya kuasa untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Dan kuasanya Yesus itu kuasa yang benar-benar asli, otentik, bukan kuasa yang abal-abal. Yesus punya kuasa untuk membebaskan kita dari semua itu. Jadi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, mari kita serahkan segala masalah kita kepadanya di dalam doa, di dalam doa-doa kita. Ketika kita merasa takut, kita merasa tertekan, ingatlah bahwa Yesus itu lebih besar dari segala kekuatan kita. Kita nggak kuat, kita lemah, wajar kita manusia. Oleh karena itu kita butuh Tuhan yang punya kuasa. Kita butuh Yesus yang punya kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu akan mengalahkan segala ketakutan kita. Kita bisa berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bebaskan aku dari kecemasan ini, berikan aku ketenangan di dalam Engkau. Dan percayalah, ketika kita berseru kepada Tuhan seperti itu, Tuhan akan benar-benar memberikan kebebasan, ketenangan di dalam hidup kita. Bapak kasih Tuhan, bagian yang ketiga dari perikop ini adalah Yesus memanggil kita untuk menyebarkan kabar baik. Yesus memanggil kita untuk menyebarkan kabar baik. Di ayat 27 dan 28, orang-orang yang melihat mujizat Yesus itu menjadi takjub dan segera menyebarkan berita tentangnya ke seluruh daerah Galilea. Mereka tidak bisa diam karena mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang yang luar biasa, yang membawa pengajaran dan kuasa yang mengubah hidup.
pertanyaannya. Ini mereka baru mendengar loh. Sudah berapa lama kita mendengar tentang Yesus? Sudah berapa lama kita melihat tentang mukjizat dan kuasa Tuhan? Sudah berapa lama? Dan pertanyaan berikutnya, sudah berapa kali kita menyebarkan tentang kabar baik ini? Tadi kan mengalahkan ketakutan, atau jangan-jangan kita berdalih dengan ketakutan kita, makanya kita nggak berani menyebarkan kabar baik, memberitakan kabar baik. Takut, waduh nanti aku ditangkap, waduh nanti ini masuk dalam ranah apa ya itu, namanya penistaan agama dan lain sebagainya. Loh Bapak Ibu, menyampaikan kabar baik itu kan nggak harus mengatakan hal yang tidak baik tentang kepercayaan orang lain, tapi menyatakan iman kita tentang Yesus kepada dunia yang belum mengenalnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat bahwa Yesus punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Yesus datang membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Dia ingin agar setiap orang yang mendengar tentang kasih-Nya, kuasanya, dan pembebasannya yang Dia bawa. Tuhan ingin semua orang mendengarkan hal itu. Oleh karena itu Bapak kasih Tuhan, Tuhan membutuhkanmu dan juga Tuhan membutuhkan saya untuk menyampaikan itu semua, untuk membawa kabar baik itu. Ketika kita mengalami kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk memberitakan hal itu kepada orang lain. Janganlah menjadi orang yang egois, menikmati keselamatan itu sendiri, sementara teman-temanmu, saudaramu yang lain antri menuju pada kebinasaan, menuju pada penghukuman yang kekal di neraka. Jarine wong Malang dadi intipin neraka. Nah, Bapak kasih Tuhan, mari kita pikirkan bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pikirkan baik-baik. Mungkin kita tidak selalu bisa berkhotbah di gereja-gereja yang besar, ada ribuan orang yang mendengar setiap khotbah kita. Mungkin kita memang tidak semua mendapatkan kesempatan yang seperti itu, tetapi kita bisa berbagi pengalaman pribadi kita tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Kita bisa mulai dengan berbicara kepada teman, keluarga, bahkan orang-orang yang kita temui setiap hari. Saya teringat ketika dulu masih berada di asrama, setiap hari Jumat saya berangkat pelayanan naik kereta api. Kita selalu mencari tempat duduk yang berpencar supaya apa? Bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Memang ketika kita bercerita, bersaksi, gak semuanya berjalan dengan mulus. Pernah saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, saya menantang seseorang yang sedang sakit duduk di kereta api, saya tantang untuk saya doakan, dan puji Tuhan kok gak ada penolakan sama sekali, mau didoakan supaya mengalami kesembuhan. Dan ternyata begitu terakhir dia langsung tembak saya, Mas muridnya Bapak Pendeta ini ya. Dan ternyata Bapak kasih Tuhan, orang yang saya injili, saya doakan, ternyata juga sama-sama anak Tuhan. Tapi gak apa-apa, yang penting kita menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal penting kita pelajari hari ini dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yang pertama, Yesus mengajar kita dengan kuasa, dan kita diundang untuk mendengarkan dan menerimanya dalam hidup kita. Dan yang kedua, Yesus memiliki kuasa atas segala bentuk kejahatan, dan kita bisa datang kepadanya untuk mengalami pembebasan. Dan yang ketiga, Yesus memanggil kita untuk memberitakan kabar baik tentangnya kepada dunia, kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita tidak perlu takut karena Dia ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan kasih-Nya setiap hari kepada kita. Dan marilah kita berkomitmen untuk mengikutinya, mendengarkan setiap pengajarannya, mengalami pembebasan dalam kehidupan kita, pembebasan dari Dia, dan menyebarkan kabar baik kepada dunia.
menyebarkan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa pakai apapun yang ada di sekitar kita. Yang punya sosial media, pakailah sosial media dengan bijak. Pakailah itu untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang memampukan, menguatkan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami teringat buat saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati mereka Tuhan, supaya mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat berbicara, mengatakan hal-hal yang benar tentang Engkau Tuhan buat orang-orang yang di sekitar kami. Berikan urapan kuasa buat kami itu Tuhan, sehingga kami berani melakukannya, sehingga kami berani melangkah untuk menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga menyerahkan setiap pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, pergumulan pribadi Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang bergumul di dalam keluarga juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang akan memulihkan keluarga mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan buka jalan. Tuhan pulihkan mereka semuanya. Tuhan pulihkan mereka yang sakit, sekali lagi Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan apa yang akan kami lakukan, kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memimpin, menyertai kami semuanya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan biarlah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Bapa kami akan mengakhiri ibadah doa pagi ini Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.